Halo YouTubers, jadi di video kali ini kita bakal membahas terkait video atau konten yang membahas virus corona atau COVID-19. Nah, beberapa YouTubers, teman-teman YouTubers yang sudah setengah mati membuat konten membahas terkait virus corona, ternyata mereka itu sedikit dibuat bingung sama YouTube karena konten yang mereka buat itu ternyata tidak bisa dimonetize, tidak bisa dipasangi iklan gitu. Oke, kita bahas seperti apa, karena sepertinya ada kabar gembira dari YouTube bahwa video terkait virus corona akhirnya bisa dimonetize, tapi ada persyaratan dan ketentuannya. Oke, ikuti terus video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Siapa tahu lewat video-video yang saya upload kalian bisa mendapatkan hiburan, informasi, atau apapun yang mungkin kalian butuhkan di YouTube. Oke? Sudah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu lah. Oke, kita langsung saja membahas terkait konten virus corona. Sejak virus corona ini ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, di YouTube pun sepertinya konten-konten yang membahas terkait virus corona itu tidak bisa dimonetize, alias logo dolarnya menjadi warna kuning gitu. Tapi kemarin saya baru mendapatkan informasi dari tim YouTube bahwa akhirnya konten yang membahas terkait virus corona atau COVID-19 itu bisa dimonetize, tapi ada persyaratannya. Nah, kita lanjut seperti apa persyaratannya. Nah, di sini YouTube menyebut bahwa pembaruan monetize. Nah, di sini YouTube menulis bahwa ada catatan bahwa pembaruan monetisasi terkait konten COVID-19. Nah, ada catatan di situ. Icon kuning mungkin masih akan muncul di hasil upload baru karena sistem otomatis kami mempelajari dan menyesuaikan agar mengizinkan monetisasi yang lebih luas untuk konten COVID-19. Jika konten Anda menerima icon kuning tetapi Anda yakin konten tersebut sesuai dengan kebijakan terbaru kami, ajukan banding agar tim kami dapat meninjaunya dan memperbarui sebagaimana mestinya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau kalian membuat konten terkait virus corona, nah menurut kalian itu tidak melanggar aturan YouTube, ajukan saja banding secara manual. Nah, mungkin YouTube akan merubah dolar yang tadinya kuning menjadi hijau. Tapi di sini masih ada catatan lain ya. Kita lanjut. Nah, di sini YouTube juga menulis seperti ini. Kini, konten yang merujuk dan atau menampilkan COVID-19 serta memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas memenuhi syarat untuk monetisasi. Berikut adalah beberapa contoh konten terkait COVID-19 yang tidak mematuhi kebijakan kami, dan kami akan terus menampilkan ikon terbatas atau tanpa iklan di konten tersebut. Nah, gitu kata YouTube. Konten-kontennya seperti ini. Rekaman yang meresahkan. Jadi, rekaman yang menampilkan orang-orang yang sedang menderita karena COVID-19 itu tidak bisa dimonetize. Kemudian orang yang sakit di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Nah, konten yang seperti itu juga tidak bisa dimonetize. Selanjutnya, orang yang sedang berkesusahan, misalnya diusir dari tempat mereka secara paksa. Nah, oleh YouTube, konten seperti ini juga tidak bakalan diterima monetisasi. Ada catatan di sini. Adegan di rumah sakit atau orang yang sedang batuk tidak akan membatasi monetisasi dengan ketentuan bahwa adegan tersebut muncul sekilas dan digunakan sebagai konteks untuk suatu cerita. Jadi begitu teman-teman. Tapi di sini masih banyak sih informasi yang disampaikan oleh tim YouTube. Kita lanjut lagi ya. Nah, informasi medis yang salah itu juga tidak bakalan dimonetisasi oleh YouTube. Yang dimaksud di sini konten yang memberikan informasi yang salah mengenai masalah kesehatan terkait COVID-19. Hal ini mencakup konten yang mendorong tes atau pemeriksaan non-medis untuk COVID-19 atau klaim palsu berdasar mengenai penyebab virus tersebut, mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya, menjelaskan asal penyebaran COVID-19 yang bertentangan dengan konsensus ilmiah. Begitu contohnya, virus tersebut diciptakan oleh satu atau beberapa pemerintah sebagai senjata biologis. Nah, konten seperti ini tuh tidak bakalan bisa monetisasi teman-teman. Ribet terus ini. Nah, virus tersebut diciptakan oleh beberapa perusahaan. Konten seperti ini juga tidak bakalan bisa dimonetisasi. Jadi isu-isu yang menyesatkan seperti itu
terkait COVID-19 ini tidak bakalan dimonetisasi. Kemudian konten yang menyebut COVID-19 disebarkan melalui teknologi 5G. Ini juga tidak bakalan dimonetisasi oleh tim YouTube. Selanjutnya, COVID-19 menyasar kelompok etnis tertentu. Jadi kalau konten kamu ada isinya seperti itu juga tidak bakalan dimonetisasi. Selanjutnya, konten yang mengklaim bahwa pandemik tersebut merupakan hoax, pengalihan kasus, atau serangan yang disengaja. Nah, jadi kalau kamu merasa bahwa videomu kontennya ada yang isinya seperti itu sudah pasti bakalan ditolak untuk mengikuti monetisasi. Jadi tidak bakalan ada iklan muncul di video tersebut. Nah, selanjutnya konten terkait lelucon dan tantangan. Semisal lelucon atau tantangan apapun terkait COVID-19 yang mendukung aktivitas yang berbahaya secara medis, misalnya sengaja terpapar virus, memicu kepanikan, termasuk diantaranya tantangan menjilat dudukan toilet misalnya ya. Jadi prank-prank soal virus corona sepertinya tidak bakalan bisa dimonetisasi. Jadi tidak bakalan ada iklannya. Jadi rugilah kalian bikin video capek-capek, upload, editing sampai tengah malam. Kalau kontenmu seperti itu ya iklannya tidak bakalan muncul. Kemudian pura-pura pingsan di hadapan publik. Nah, ini prank lah, seperti itu kan. Batuk atau bersin, pura-pura batuk dan bersin ke arah orang di sekitar atau bahan makanan gitu. Jadi kalau isi kontenmu seperti itu ya bakal ditolak. Membohongi pasangan dengan mengatakan Anda terinfeksi virus corona. Nah, ini prank kan. Jadi prank itu kalau soal virus corona ya tidak bakalan dimonetisasi seperti itu. Menakuti orang lain agar mereka menganggap Anda sudah terinfeksi virus corona. Nah, itulah video-video atau konten yang bakal ditolak monetisasi. Jadi, kreator yang mengikuti program penilaian mandiri YouTube tidak perlu lagi memberikan rating untuk kontennya yang terkait COVID-19 sebagai peristiwa sensitif di bagian pertanyaan masalah sensitif. Oh, jadi kalau kalian bikin konten yang di luar dari konten yang dilarang tadi, kalian tidak perlu lagi memberikan rating. Jadi kalian hanya mengajukan secara manual saja. Nanti tim YouTube bakal menilai atau melihat apakah konten kamu bisa dipasang iklan atau tidak. Jadi begitu. Jadi mungkin teman-teman begitulah informasi yang bisa saya berikan. Jadi di tengah-tengah keresahan kita terkait wabah virus corona ini, sepertinya tim YouTube mulai memahami keluhan teman-teman kreator yang kebanyakan mulai membahas virus corona, tapi ternyata video tersebut tidak bisa dimonetisasi. Nah, akhirnya tim YouTube mengubah kebijakannya bahwa konten terkait virus corona itu bisa dimonetisasi, tapi ada batasan-batasan. Jadi tidak bisa jadi main-main, tidak bisa ada hoax terkait itu, seperti itu teman-teman. Di sini ada tambahan dari YouTube juga begini katanya. Praktik terbaik untuk membuat konten mengenai COVID-19. Nah, isinya begini. Jika Anda ingin membuat konten mengenai COVID-19 dan ingin memastikan bahwa konten tersebut memenuhi syarat untuk monetisasi, pastikan Anda mengikuti pedoman berikut. Nah, begini pedomannya ya. Cek fakta konten Anda. Cek fakta kontennya, gitu katanya. Gunakan sumber terpercaya dari organisasi seperti ya WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu. Terus, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, dan National Health Service atau NHS sebagai referensi konten Anda. Jadi tim YouTube juga menambahkan begini. Ingatlah bahwa ini adalah krisis global yang sedang terjadi. Jika Anda memilih untuk membagikan konten yang terkait dengan COVID-19, Anda sebaiknya membuatnya dengan niat baik. Nah, begitu katanya. Patuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Semua konten yang dimonetisasi tunduk pada pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Jika melanggar kebijakan ini, konten Anda akan dihapus atau menerima iklan dalam jumlah terbatas atau tanpa iklan. Misalnya, konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan, atau konten yang melanggar kebijakan terkait konten kekerasan atau vulgar dianggap melanggar dan akan dihapus. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kalian mau konten kalian tetap bisa menghasilkan dolar, tentu ya dolar, kalian harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh tim YouTube. Jadi soal konten virus corona ini sepertinya ya kalian sudah bisa untuk memonetisasi, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan oleh tim YouTube itu teman-teman.
Mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya berikan lewat video ini, teman-teman. Oke, selamat berkreasi kembali. Ayo bikin video-video yang bermanfaat dan bisa menghibur. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan tombol loncengnya ya, supaya notifikasi kalian berbunyi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, terima kasih.